Riwayat hidup dan pengabdian I Gusti Ketutputja. I Gusti Ketutputja lahir pada tanggal 19 Mei 1908 di Sukasada, Singaraja, Bali sebagai putra dari I Gusti Nyoman Raka dengan Jero Ratnakusuma. I Gusti Ketutputja menikah di awal Januari 1935 dengan I Gusti Ayuma Demirah di Sukasada, Singaraja, Bali dan memiliki 5 anak yang bernama Dr. Andes I Gusti Ngurah Arinton, I Gusti Made Arinta, I Gusti Ayu Nyoman Arinti, I Gusti Ayu Ketut Karnini, dan I Gusti Ayu Ketut Karnina. I Gusti Ketutputja merupakan putra kelima dengan 4 saudara kandung, yaitu I Gusti Gede Jelantik, I Gusti Made Teja, I Gusti Nyoman Wirya, dan I Gusti Ayu Ningrat. I Gusti Nyoman Raka, ayah Ketutputja pada waktu itu adalah punggawa di Sukasada, Singaraja. Seorang punggawa bertugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dan kadang-kadang juga membantu urusan adat dan agama di daerah kekuasaannya. Seorang punggawa bertanggung jawab langsung kepada raja. Jabatan punggawa pada umumnya diduduki oleh keluarga bangsawan dari kasta ksatria. Pada tahun 1913 di Singaraja dibuka Eerste Inlandse School dan kemudian Hollandse Inlandse School di Bali. Murid-murid yang diterima umumnya adalah anak-anak golongan penguasa, raja, dan punggawa, atau anak-anak keluarga bangsawan. Demikianlah pada tahun 1915, sebagai anak punggawa Sukasada, Ketutputja dapat dengan mudah diterima di Hollandse Inlandse School, Singaraja. Pada tahun 1922, ia menamatkan Hollandse Inlandse School tersebut pada usia 14 tahun. Setelah menyelesaikan Hollandse Inlandse School, I Gusti Ketutputja ingin melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Meer Uitgebeurt Lager Onderwijs atau MULO. Tetapi pada waktu itu sekolah MULO belum ada di Bali. I Gusti Nyoman Raka, ayah Ketutputja, telah menyadari akan pentingnya pendidikan. Karena itu, ia kemudian mengirim Ketutputja ke Jawa. Demikianlah Ketutputja melanjutkan sekolah MULO di Kota Malang. Ia merupakan seseorang yang rajin dan tekun belajar. Karena itu, pada tahun 1926, ia telah menyelesaikan sekolah MULO tersebut. Selanjutnya, I Gusti Ketutputja memasuki Algemeen Middelbare School atau AMS di Kota Bandung. Ia memilih jurusan AII Western Classic, di mana mata pelajaran yang diberikan dalam Western Classic adalah bahasa Latin, kebudayaan kuno, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, sejarah, ilmu bumi, ilmu negara, ilmu pasti, ilmu alam, ilmu kimia, ilmu tumbuhan dan binatang, menggambar, dan olahraga. Setelah menamatkan pelajaran di Algemeen Middelbare School pada tahun 1929, ia melanjutkan pelajarannya pada Recht Hogeschool di Jakarta. Demikianlah di tahun 1934, ia berhasil lulus dari Recht Hogeschool dengan memperoleh gelar Meester de Rechten atau sarjana hukum. Mulai pada tanggal 8 Juli 1947, I Gusti Ketutputja dipekerjakan sebagai pegawai tinggi pada Kementerian Dalam Negeri. Ia diberi tugas untuk mengikuti jalannya pemerintahan di daerah-daerah. Selanjutnya, tanggal 10 Mei 1950, dengan persetujuan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, I Gusti Ketutputja ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur dan berkedudukan di Makassar.
Kedudukan itu dipangkunya mulai 1 Agustus 1950 sampai dengan 30 November 1950. Kemudian, ia diangkat sebagai anggota Panitia Penyelenggaraan Perubahan Tata Negara dan Likuidasi Negara Indonesia Timur dari tanggal 1 Agustus 1950 sampai dengan tanggal 30 November 1950. Dalam pertengahan bulan Agustus 1945, I Gusti Ketutpuja ditunjuk untuk mewakili Sunda Kecil dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Jakarta. Alasan penunjukan itu ialah karena ia dianggap yang paling banyak mengetahui mengenai masalah pemerintahan di Sunda Kecil, yaitu sebagai Gyosei Komon atau penasihat umum kepala pemerintahan Sunda Kecil selama ini. Ia pun berangkat ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, penguasa Jepang memerintahkan di Bali kepada anggota PETA di Daidan Negara, Daidan Kediri atau Tabanan, dan Daidan Gunakasa atau Klungkung untuk melucuti senjata mereka dan akan diberi cuti untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Di Jakarta, I Gusti Ketutpuja aktif dalam rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai selesai. Pada tanggal 22 Agustus 1945, I Gusti Ketutpuja diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjabat Gubernur Sunda Kecil. Wilayah Provinsi Sunda Kecil pada masa itu meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Kepulauan Flores, sampai dengan Kepulauan Timor. Sehari setelah pengangkatan, ia pulang ke Bali untuk memulai tugas baru. Pada tanggal 1 Desember 1950, ia dipekerjakan kembali sebagai gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian, ia dipindahkan ke Jakarta sebagai gubernur diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan April 1951. Mulai 1 Juli 1954, I Gusti Ketutpuja diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan. Pada tahun 1957, sewaktu Dr. Rendes A.K. Pringgodikdo SH menjabat Ketua Dewan Pengawas Keuangan, ia ditetapkan menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan tersebut. Tetapi karena kedua Dewan Pengawas Keuangan menderita sakit sejak bulan September 1960, Ketutpuja kemudian menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tetap ia pegang sampai ia memasuki masa pensiun dalam tahun 1968. Ia pensiun dalam usia 60 tahun, tetapi karena tenaganya masih dibutuhkan, ia diangkat kembali sebagai anggota pengawas keuangan negara atau Pekunek sampai Pekunek dibubarkan pada bulan Maret 1973. Tokoh I Gusti Ketutpuja ini adalah pejuang yang tidak pernah absen dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada nusa dan bangsa. I Gusti Ketutpuja tidak pernah menentang arus perjuangan bangsanya. Pendiriannya tetap teguh dan sampai akhir hayatnya mengabdi dan berdharma bakti kepada negara dan bangsa. I Gusti Ketutpuja wafat pada hari Rabu tanggal 4 Mei 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia 69 tahun. Dikebumikan di Sukasada, Singaraja, Bali. Kemudian pada tanggal 1 November 1985 dilaksanakan peranannya dalam suatu upacara ngaben di Singaraja. Atas semua jasa dan pengabdian I Gusti Ketutpuja, pemerintah Republik Indonesia telah menghadiahkan 2 tanda penghargaan, yaitu Satya Lencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan dan Satya Lencana Karya Satya kelas 2. I Gusti Ketutpuja telah berbuat, menyerahkan dharma baktinya untuk kepentingan nusa dan bangsa,
Pengabdiannya ia lakukan tanpa pamrih. Besarnya pengabdian yang telah ia sumbangkan akan tercatat dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa.